قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kasih sayang, taufik, hidayah, petunjuk, memelihara kita dalam ketaatan, dalam iman, dalam Islam, sehingga kita di malam yang penuh keberkahan ini Allah kumpulkan di majlis ilmu, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal lebih jauh tentang Allah Rabb kita Rabbul Alamin. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal Rabbnya, maka dia akan lebih takut kepadanya. Wa kana limaghfiratihi arja. Untuk pengampunan Tuhannya dia lebih berharap. Wa li'iqabihi akhwaf. Dan terhadap hukuman dan ancaman Tuhannya dia akan terus berlari. Ilam hudita anna afdalal minan ilmun yusilu anka syakka wattaran. Ketahuilah olehmu, kata Imam As-Sa'di, sesungguhnya nikmat yang paling besar itu adalah ilmu yang menghilangkan darimu syak, keraguan, dan menghilangkan dari hati kita kotoran. Walaysa kal ilmi qat, tidak ada yang seperti ilmu, baik mempelajarinya atau mengajarkannya. In hasunat an-niyah, kalau sekiranya niatnya itu karena Allah Ta'ala. Saya suka minggu yang lalu sebelumnya ada jamaah yang saya cintai itu mengingatkan saya, Ustadz, sepertinya kajian kita malam minggu makin ramai. Tapi beliau menitipkan amanah, mengatakan, Ustadz, jaga ikhlasnya. Karena yang kita ajarkan ini tauhid. Kalau sekiranya pembelajaran tauhid ini bukan didasari oleh keikhlasan, maka tidak ada efek apapun dari belajar tauhid kita. Lebih kepada teoritis, teori-teori tanpa aksi di dalam kalbu kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan kaum muslimin bagian daripada hamba-hamba Allah al-muwahhidin yang ketika wafat nantinya para malaikat itu turun silih berganti mengatakan, la takhafi wa la tahzani, jangan engkau takut terhadap apa yang engkau akan dapatkan, dan juga jangan engkau bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan.
Mereka ahlul muttaqin, ahlu istiqamah di dalam dakwah tauhid dan petunjuk baginda Rasul Habib kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian kitab tauhid kita fi tau'i aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitab tauhid yang berlandaskan akidahnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berdasarkan pernyataan tulisan beliau atau statementnya al-Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh murid-muridnya tentang akidah yang kita akan berjumpa Rabb kita Allah Ta'ala dengan akidah itu. Kaum muslimin yang Allah muliakan, selesai berbicara tentang penetapan azab kubur, dan semua kita akan melalui itu nantinya, dan di sana akan kita bermula hari-hari akhirat kita. Beliau melanjutkan dengan berbicara tentang hukum ziarah kubur dan hikmah menziarahi kubur. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini namanya dalam fikih kita fiqhul maqabir, fikih kubur. Dari hukumnya, detail penjelasannya, para ulama kita silih berganti dari zaman dahulu sampai hari ini menulis tentang hukum-hukum kubur ini. Kalau ini menunjukkan sesuatu jamaah kaum muslimin, maka menunjukkan bagaimana agungnya syariah ini, komprehensifnya syariah Islam yang mencakup perkara kecil dan besar yang dibutuh oleh manusia itu dijelaskan. Ada yang lebih kecil dari ini juga dijelaskan. Kalau Anda berbicara tentang kubur, silakan nanti coba ditelusuri. Bandingkan syariah-syariah agama yang ada di dunia ini. Syariah mana yang lebih baik di dalam perihal memposisikan kubur itu? Antara jafi, ada orang yang tidak menghargai kuburan, baik dari non-Islam atau dari kaum muslimin yang Allah belum berikan kepada mereka petunjuk ilmu. Saya pernah melihat satu pemandangan itu di YouTube. Salah satu sekte dari Nasrani di Eropa Timur itu, ketika mereka menurunkan jenazah, mereka membunyikan musik berdangsa di kubur itu. Ketika mayitnya dimasukkan dalam kuburan, masing-masing dari mereka harus menginjak dan loncat-loncat di atas kubur, di mana diletakkan karamah, kemuliaan manusia. Islam ini jamaah kaum muslimin satu-satunya agama yang memuliakan manusia ketika dia hidup, ketika dia mati, bahkan ketika dia sudah jadi bangkai pun dimuliakan. Duduk saja nggak boleh dilarang, apalagi loncat, apalagi melewati. Islam ini luar biasa. Maka banggakan diri kita dengan syariah Allah, banggakan diri kita dengan akidah ini. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, ada juga hamba-hamba Allah yang barangkali belum mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah, melebih-lebihkan kuburan, melebihi posisi yang seharusnya. La tatra'uni, kata Nabi menjelang akhir hayatnya, jangan kalian melampaui batas terhadapku, jangan kalian jadikan kuburku wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Itu wasiat terakhir Habib kita baginda Rasul sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kubur punya posisi di hati kaum muslimin. Ada syariah yang memang disyariatkan oleh baginda Rasul berdasarkan wahyu Rabbnya Allah. Di antara syariah itu ziarah al-kubur, menziarahi kubur. Tarikku qalbuk, menjadikan hatimu itu lembut.
Ketika kita merasa hati kita belum keras, Pak, tak rasa golong kereh manteng, itu pertanda kalau hati kita sudah keras. Sangat masalah hati, Pak. Kalla bal rana ala qulubihim, hati mereka sudah tertutup, hati mereka tidak bisa mendeteksi yang benar, yang salah. Hati mereka lalai dari ayat Allah, hilang khusyuk dalam salat. Ra'aituhum yusalli la yakhsha'un. Kalian melihat mereka salat, ramai yang salat, tapi hati enggak pernah khusyuk. Ayat Allah yang dibacakan tidak pernah melunakkan hati kita, jamaah. Intahurat qulubukum, kata Utsman ibnu Affan, fama syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian itu bersih, tidak mungkin, kata Utsman, kalian itu puas dengan firman Rabb kalian Al-Quran. Enggak mungkin puas, Pak. Ketika kita baca, sedikit kita baca, kita merasa sudah cukup. Itu karena hati kita kotor, bukan karena banyak pahala sudah kita baca. Itu karena hati kita kotor. Maka penting jamaah kaum muslimin ziarah kubur itu. Yariqu qalbuk wa tudzakiruka bil akhirah, mengingatkanmu tentang akhirat. Pasti semua kita akan melalui itu, semua kita akan masuk ke situ. Hebat sekali yang sudah kita bangun barangkali, luar biasa. Seperti kisahnya Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan si Bahlul itu, di zamannya Harun Ar-Rasyid. Ada orang yang dijuluki dia gila, si Bahlul. Dia kerjanya cuma menjaga kuburnya, uro malam menjaga kubur. Harun Ar-Rasyid membangun istananya siang malam. Suatu ketika melewati kuburnya si Bahlul, semua orang memanggilmu gila, Bahlul, tolol, bangai. Mandu murung hairon bangai. Bahlul mengatakan, siapa yang bangai? So yang pungo. Saya yang membuat tempat masa depan saya, karena saya tahu semua kita akan kembali ke sini. Atau kalian yang membuat tempat istana-istana yang akan kalian tinggalkan. Kekenlah Harun Ar-Rasyid, bata uhi sang kamu yang pungo, kamu yang bangai. Ron carang. Penting kita ziarah kubur biar tahu kita kalau tempat kembali kita ke sana itu. Terlepas dari itu, ada mayat-mayat ahli kubur itu dari mereka yang punya kebaikan selama kita hidup. Kita doakan mereka di kuburnya. Kita ucapkan ucapan salam keselamatan kepada mereka di saat kita menziarahinya. Jadi penting ini jamaah kaum muslimin, ziarah kubur bagi kita yang masih hidup dan juga bagi mereka yang ada di dalam kuburan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, hadis Buraidah ibnu Husaim radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku dulu, kata Nabi, melarang kalian menziarahi kubur. Itu di awal-awal Islam. Ini bisa kita pastikan jamaah, semua dalil yang menunjukkan keharaman ziarah kubur itu dalil-dalil yang mansukh, sudah dihilangkan, sudah dihapus. Jangan berdalil dengan dalil yang sama lagi. Karena kalau kita baca literatur Islam klasik, banyak ulama besar yang mengharamkan ziarah kubur sampai hari ini maksudnya. Dan dalil-dalil mereka semuanya dalil di awal-awal Islam. Laknat Allah untuk yang menziarahi kubur, jangan ziarah kubur. Bahkan Imam Asy-Sya'bi mengatakan, wallahi kalau sekiranya ziarah kubur itu boleh, maka aku akan menziarahi kubur putriku. Dengan keyakinan beliau ziarah kubur tidak boleh, putrinya yang wafat tidak pernah diziarahi, padahal beliau rindu itu. Dalil yang beliau gunakan
dalil yang sudah dimansuh. Maka kita ambil pandangan mayoritas para ulama, bahkan dinukilkan ijma' oleh para ulama, khusus untuk laki-laki. Ini ijma' khusus laki-laki. Kalau perempuan masih diperselisihkan hukumnya. Khusus untuk laki-laki, ziarah kubur itu sunnah. Kalau madhab Abu Daud Al-Zahiri, wajib minimal setahun sekali, karena perintah. Beliau memahami perintah setelah larangan itu kembali ke hukum asal perintah, wajib. Tapi kalau mayoritas para ulama, itu yang sesuai dengan kaidah usuliyah, perintah setelah larangan itu hukumnya mubah. Kenapa kita katakan sunnah? Karena ada dalil-dalil yang lain yang sangat banyak menunjukkan anjuran menziarahi kubur. Maka kita naikkan level hukumnya dari mubah jadi sunnah. Ini yang paling kuat, yang ijma' para ulama. Bukan satu kali dalam satu tahun. Rasul bahkan menjelang ajalnya itu tiap malam, sepertiga malam terakhir setelah tahajudnya, baginda Rasul di rumahnya pasti akan keluar ke Baqi', datang ke Baqi'. Aisyah mengatakan, wa kana Rasul fi baiti, Rasul ketika bermalam di rumahku itu tiap malam itu keluar Rasul ke Baqi'. Dalam hadis yang panjang itu, ketika keluar pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Beliau berpikir Rasul keluar ke rumah istri lainnya, kepo malam-malam ke tebir lain. Dikejarlah oleh Aisyah di belakang dalam kondisi bersembunyi. Rupanya Rasulullah ke Baqi', mendoakan orang di sana pulang. Aisyah bangga Nabi wa gekarat gua. Bantu rumah pura-pura tapi nafas tidak bisa berbohong. Nafasnya dada Aisyah bergemuruh, gemat le Nabi, mak laki, ada apa denganmu malam ini? Anak geseotnya geseot, kagak depu le Nabi. Rupanya setiap malam. Apa hati saya lebih lembut dibandingkan hati Nabi? Atau hati kita lebih lembut dibandingkan hati baginda Rasul? Tanya itu tiga katib. Tayu jak tiga tu, kalau long jak tun barosa, raya barosa. Ini sunnah mahjurah, ziarah kubur, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Fazuruha, datangi. Tapi jangan sampai melewati batas. Jangan menjadikan kuburan itu sebagai media ibadah kita. Mendoakan orang di dalamnya, bukan meminta doa orang di dalamnya. Ini enggak ada madhab pun yang membolehkan. Itu haram. Ziarah muharramah, ziarah yang diharamkan. Jadi ambil manfaat dari ziarah kubur. Ambil manfaat untuk kita dan untuk si mayit. Jangan sampai ziarah kita justru memudaratkan akidah kita dan juga memudaratkan si mayit di hari kiamat. Karena Allah akan bertanya kepada Isa ibnu Maryam dan siapapun yang pernah diperuntukkan ibadah kepada mereka di dunia, apakah kalian yang menyuruh mereka melakukan ibadah utuh kepada kalian? Mereka semuanya akan berilah, bukan ya Rabb, Engkau lebih tahu terhadap apa yang mereka lakukan di dunia, sedangkan kami sudah mati. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Datang syariah kita untuk ziarah yang disyariatkan, ini namanya ziarah syariah. Az-ziyaratu itu arti ziarah dalam bahasa Arab al-qasdu, sengaja. Kalau kita lewat kuburan kita mendoakan, itu bukan ziarah yang dimaksud. Itu disyariatkan seperti itu, tapi mengkhususkan ziarah.
bukan mengkhususkan safar. Itu lain lagi, itu bab lain. Mengkhususkan perjalanan untuk ziarah kubur, itu ada hadis yang melarang. Tapi yang kita maksud mengkhususkan ziarah tanpa mengkhususkan perjalanan, itu yang disunnahkan. Dalam hadis yang lain, rawa Asy-Syafi'i, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya ila Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, wa nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahilah kubur itu. Wala taqulu hajara. Apa kata Asy-Syafi'i tentang hajar? Al-hajar itu mislu doa bil wail was saburi wan niyah. Doa-doa keburukan, Pak. Bantu bak kubur, tamu doa yang kengken ke ahli kubur. Nyoti gara-gara ron kamu lagi. Gara-gara ron bagah tak meninggal anak ron lagi orang. Kita mendoakan as-subur, mendoakan cela-cela, maki-makian kepada yang ada di dalam kubur. Para ulama mayoritas mengatakan ketika Anda pergi ke kubur, ucapkan yang diajarkan oleh Rasul kita. Assalamualaikum ya ahla ad-diyar. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirina minna. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Posisi menghadap kita, mayoritas para ulama mengatakan menghadap si mayit, bukan menghadap kiblat. Tak kun salam ke si mayit, tak hadap kiblat. Itu cuma pandangan segelintir para ulama. Hadap si mayit. Dalam riwayat yang sahih, ruh itu ada tempat-tempat dikembalikan kepada si mayit dalam kuburnya. Salah satunya ketika datang orang menziarahinya. Maka kita mengatakan assalamualaikum. Dengar apa? Dia mendengar dengan izin Allah. Itu alam barzakh. Kita tidak punya ilmu tentang alam itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yarhamullahul mustaqdimin, yang sudah mendahului kami semoga Allah menyayangi mereka, yang akan datang belakangan juga semoga Allah menyayangi mereka. Inna bikum insyaallah lahikun, dan kami akan mengikuti kalian dengan izin Allah nantinya. Bentakeun nyan menteng kathib, hati kita sudah pasti melunak. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, semua kebaikan yang dilakukan oleh sanak famili si mayit itu memberikan manfaat untuknya di dalam kuburnya. Manfaat tidak langsung, dari kegembiraan, Pak, kenyamanan, ketenangan, dan begitu juga sebaliknya ketika sanak familinya melakukan keburukan. Saya terunguh ketika ada satu jamaah yang menyampaikan, Ustaz, awal waktu udip ya halun, ketika bapak saya masih hidup, saya melakukan banyak hal yang haram-haram. Karena saya tahu ayah saya nggak tahu itu, dia nggak tahu kalau saya melakukan itu. Tapi ketika saya mendengar ceramah Ustaz, si mayit atau orang dalam kubur itu bisa mendengar itu, hari ini saya takut melakukan yang haram-haram karena ayah saya sudah wafat. Saya mengatakan itu bentuk berbakti kepada orang tua yang luar biasa itu. Kalau semua kita yang punya keluarga sudah wafat, kita menyadari itu, umat ini akan baik insyaallah. Kenapa kamu tahan dari maksiatmu? Kenapa kamu meninggalkan kewajiban Rabbmu? Rupanya kita sadar orang tua kita sedih dengan yang kita lakukan di dalam kuburnya. Ini berbakti yang luar biasa. Dan ini jadi satu PR penting bagi kita yang kadangkala ketika orang tua kita masih hidup, kita kurang berbakti. Ini jamaah kaum muslimin disunnahkan ziarah kubur. Bagi laki-laki sepakat, bahkan ijma' para ulama, konsensus para ulama.
Yang diperselisihkan itu ziarah kubur bagi wanita. Ada hadis, la'anallah zuwaratil kubur, kata Rasul. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Hadisnya sahih dan ada beberapa hadis yang lain. Namun jamaah kaum muslimin, kita dapati juga dari satu sisi yang lain banyak sekali hadis yang menunjukkan wanita di zaman Rasul menziarahi kubur. Salah satu hadis Muslim, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ketika kami menziarahi kubur, apa yang kami katakan? Rasul mengajarkan doa mengucapkan salam di kuburan. Kalau sekiranya wanita tidak boleh menziarahi kubur, Rasul akan melarang. Hana porno gelarang baik aja. Tapi diajarkan, menunjukkan bahwa boleh. Ada wanita yang punya satu anak, dari Bukhari Muslim. Dia punya satu anak, dan satu anaknya rupanya Allah wafatkan. Dia dikubur anaknya. Datang Rasul di belakangnya, mengatakan ittaqillahi wasbiri, kamu bertakwa kepada Allah dan hendaknya kamu sabar. Wanita ini enggak melihat siapa di belakang. Zahzi anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi sana, baik kenapa? Kamu belum tertimpa musibah seperti musibahku. Hana getepu Rasulullah likur. Dipegah mangat. Ron hana tigenang musibah lagi musibah lun. Rasulullah nyatanya kon tatari urak lepa. Rasulullah langsung berangkat pulang ke rumah. Rupanya dalam hadis wanita itu dikabarkan kepadanya, tadi itu Rasulullah. Pergi dia mengejar baginda Rasul ke rumahnya, rupanya mengatakan rumah Rasul itu tidak ada penjaga dan pengawal di depan pintu rumahnya. Kita bisa mengucapkan salam, dipersilahkan langsung masuk. Begitu sederhananya Rasulullah. Rasulullah cuma tersenyum. Rupanya orang itu mengatakan, ya Rasul, lam akun a'rifuk, aku tidak tahu kalau di belakangku itu adalah engkau. Rasul mengatakan, innama sabru inda sotmatil ula. Sabar itu ketika awal tertimpa musibah apa? Kenuronyo. Tanya kalau orang lu musibah baru tekan kathabalung alhamdulillah sak kathabanya hanali pahala. Pahala sabar itu ketika Anda ditimpa musibah, bagaimana sikap dan reaksi Anda terhadap musibah itu. Innama sabru inda satmatil ula. Ini juga sebagai dalil disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama, boleh wanita menziarahi kubur atau makruh. Banyak para ulama yang condong kepada makruh, tapi tidak ke level haram. Selama wanita itu yakin akan kondisinya. Karena kita khawatir wanita ini perasaannya main. Nanti di kuburan dia akan melakukan apa yang Allah haramkan. Kalau dia yakin mampu menjaga itu, mampu melakukan sunnah ziarah kubur, maka silahkan mereka menziarahi kubur. Karena yang keras hati bukan cuma kita laki-laki, urina beralung. Perempuan juga butuh itu. Tapi harus berilmu dulu. Harus betul-betul berilmu. Dan yakin akan kondisi hatinya, dia tidak akan melakukan apa yang Allah haramkan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, ini kasus yang sering heboh belakangan ini, kuburan palsu. Jadi kalau mau ziarah kubur, pastikan dulu ini kuburnya asli atau palsu. Karena kapadumboh kuburan kai jungke rupanya palsu. Sejarah Islam yang panjang tercatat banyak sekali kuburan-kuburan palsu. Kuburan Nabi Nuh di Lebanon, kuburan Nabi Hud di Suriah, dan tidak ada satupun riwayat untuk kuburan Nabi selain baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain enggak ada itu riwayat. Itu ditemukan semuanya kalau ditelusuri setelah abad ke-7. Abad ke-7 baru diterima. Tidak ada. Pastikan dulu itu kuburan betul-betul atau cuma kuburan
musawwar, kuburan palsu. Orang tanya mangga tak pengen Pak. Takuh je uruk bacut, tak gelang tu hijau putih. Sebagainya kuburan ulama awai. Teruk je urang, tinggal kat teruk urang Pak. Maka pastikan dulu, buktikan dengan bukti historis yang sahih, riwayat yang sahih, kalau itu memang kuburan aslinya, yang baru boleh kita ziarahi dalam batasan-batasan syariat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza zurta tastaghfir lil mayyit. Kalau kamu menziarahi kubur, meminta pengampunan untuk si mayit, wa yariqqa qalbuk, dan hatimu dengan itu menjadi lembut. Hatimu menjadi lembut. Sadar kamu dengan akhiratmu. Wa tadhkur amral akhirah. Fa hadha mimma la akrah. Aku sama sekali tidak memakruhkan atau membenci ziarah seperti ini. Dari lafaz Syafi'i tidak jelas perintah sunnahnya, tapi beliau tidak melarang. Wala uhibbul mabit fil qubur lil wahsyati 'alal bait. Ini kalau kita lihat, ini disebutkan dalam kitab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Aku membenci, kata beliau, aku tidak menyukai orang yang bermalam di kuburan. Ini bermalam saja Pak, belum lagi melakukan ritual ibadah tertentu di kuburan. Ini bermalam saja. Imam Syafi'i tidak suka, kata beliau, karena kuburan itu fungsinya bukan untuk itu. Lil wahsyati 'alal ba'is. Itu normal, kata beliau, kuburan itu melahirkan atau memunculkan rasa wahsyah. Hana mangat Pak. Pada mangat Pak kuburan tadu malam. Ini termasuk yang tidak disukai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini baru bermalam saja. Apalagi bagi kita yang mengkhususkan 7 malam di kuburan. Ini beliau bermalam saja, 1 malam saja, beliau sudah menganggap ini tidak aku sukai. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sedangkan mengkhususkan perjalanan, ini hampir tidak kita dapati ada pandangan para ulama dari kalangan ulama mutaqaddimin yang membolehkan. Itu akan rinci kita jelaskan dengan izin Allah di pertemuan selanjutnya, dan juga berkaitan hukum-hukum tentang kuburan, membangun kuburan, menyemen kuburan, duduk di kuburan, menulis di kuburan, dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.